Syirik, syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik, bagi siapa yang dikehendakinya." Para ulama membagi syirik menjadi dua, syirik akbar, besar, dan syirik asgar, kecil. Syirik akbar, syirik besar. Ini adalah jenis syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam, tapi tetap dosa besar. Syirik akbar, meyakini ada yang menciptakan, memberi rezeki, atau mengatur alam semesta selain Allah. Berdoa atau meminta tolong kepada selain Allah, melainkan seperti jin, wali yang sudah meninggal, atau patung-patung. Menyembelih, bernazar, atau bersujud untuk selain Allah. Contohnya, masih banyak orang yang datang ke kuburan keramat, lalu berdoa, "Wahai Syekh Fulan, berilah aku anak." Itu adalah bentuk syirik besar, karena doa adalah ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah. Kalau seseorang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari syirik besar, maka tempatnya adalah neraka, kekal di dalamnya. Syirik asgar, syirik kecil, ria, yaitu beribadah agar dipuji manusia. Mengucap kata-kata seperti, "Demi ibu saya," atau "Demi cintaku kepadamu," tanpa menyebut nama Allah. Menggantungkan jimat atau benda-benda yang diyakini membawa keberuntungan, seperti mata biru, koin keberuntungan, atau raja-raja. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria, sihir." Sihir bukan hanya khayalan dalam film. Ini nyata, disebut dalam Al-Quran, dan termasuk dosa besar yang bisa mengeluarkan dari Islam, tergantung pada bentuk dan keyakinannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir. Sihir bisa berupa pelet pengasihan, santet, ilmu pelindung diri dari jin dengan jin. Banyak orang mendatangi dukun untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti masalah rumah tangga, mencari jodoh, atau kekayaan. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ingat, sihir merusak kehidupan dunia dan akhirat, karena dia membuka pintu kerjasama dengan jin, melemahkan tawakal kepada Allah, dan menebar kezaliman kepada sesama manusia. Membunuh. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga. Membunuh satu jiwa tanpa hak, seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia." Dosa membunuh sangat berat. Kalau tidak tobat, pelakunya akan kekal di neraka. Membunuh termasuk hak manusia, jadi butuh ampunan Allah dan juga korban atau ahli waris korban. Memakan riba adalah sistem yang merampas keadilan dalam transaksi, menguntungkan yang kaya, dan menindas yang lemah. Zaman sekarang, riba bersembunyi dalam bentuk bunga bank, cicilan, atau sistem pinjaman online. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila." Itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan dalam ayat 279, Allah memberi ancaman paling menakutkan. Jika kalian tidak berhenti dari riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan, perang dari Allah. Siapa yang bisa menang melawan Allah? Lari dari medan perang. Saat jihad benar-benar terjadi, bukan hanya fisik tapi juga perjuangan di jalan Allah, maka melarikan diri karena takut atau cinta dunia adalah dosa besar. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, maka janganlah kamu berpaling lari dari mereka. Barang siapa berpaling dari mereka pada saat itu, kecuali untuk siasat perang, maka sungguh dia kembali dengan kemurkaan dari Allah." Zaman sekarang, bentuk jihad bisa berubah. Berjuang menyampaikan kebenaran meskipun dibenci, melawan hawa nafsu. Berani bicara benar di hadapan kekuasaan zalim.
Mundur karena takut kehilangan posisi atau harta saat kebenaran sedang diperjuangkan, itu bagian dari larinya hati dari medan perang. Memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum balik dan sudah kehilangan ayah. Islam memuliakan mereka, menyuruh kita menyayangi dan membantu mereka. Namun banyak orang justru mengambil warisan anak yatim, menjual aset mereka untuk kepentingan pribadi, mengatur keuangan mereka dengan cara yang tidak amanah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka." Ini adalah dosa berat dan kehinaan dunia akhirat. Jadi, berhati-hatilah jika dititipkan amanah mengurus anak yatim. Menuduh wanita baik-baik berzina, qadzaf. Menuduh perempuan suci berzina tanpa bukti 4 saksi adalah kezaliman luar biasa. Di media sosial, ini sering terjadi. Komentar, fitnah, tuduhan tanpa dasar. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 4, "Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka sebanyak 80 cambukan. Tidak hanya hukum cambuk, mereka juga dianggap pendusta selama-lamanya, tidak diterima kesaksiannya, berdosa besar di sisi Allah." Hati-hati dalam berkata, di dunia maya, satu jari bisa menyeretmu ke neraka. Jangan pernah anggap remeh dosa dari lidah dan tulisan.